Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan tentang 7 golongan, tatkala dunia ini hancur, masjid ini pun hancur, Masjid Nabawi pun akan hancur, Ka'bah satu persatu batanya itu akan terlepas, hancur Ka'bah itu nanti jemaah. Terjadi kiamat, manusia dibangkitkan kembali dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar dalam kondisi telanjang bulat. Lalu mentari akan turun mendekat kepada mereka. Manusia akan tenggelam dalam keringatnya masing-masing. Semua biqadri amalihi, sesuai dengan amalan dia. Di dunia ini orang jadi kaya, orang jadi pejabat bukan karena amalan, tapi karena apa? Karena nasib, karena takdir yang Allah berikan kepada dia sebagai ujian buat dia. Tapi di akhirat semuanya biqadri amali. Sampai melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Faman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang nggak bisa cepat melewatin sirat, nggak bakalan dia bisa cepat karena nasabnya mulia. Oh, saya anaknya fulan, saya keturunannya fulan, saya keturunannya nabi pun. Kata Nabi SAW, lam yusri' bihi nasabuh. Semua dengan amalannya. Ketika matahari mendekat dan orang-orang tenggelam dalam keringat. Sebagian ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Ini seperti di akuarium jemaah, masing-masing. Kita melihat teman kita di sebelah kita, mungkin keringatnya hanya sampai mata kakinya. Tapi diri kita sendiri, bisa jadi keringatnya sampai ke hidung kita. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljama. Susah bernafas dia. Terus gimana? Supaya kita nggak kepanasan pada waktu mentari itu mendekat qadramil. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi. Semua orang pada waktu itu akan berada di bawah naungan sedekah dia. Ya sesuai. Sedekah antum sebanyak apa? Seikhlas apa? Kemudian di hadis lainnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Ada 7. Antum sebutkan. Antum. Nah. Ada hadiahnya. Oh, belum jadi hadiahnya jemaah. Nah, sebutkan. Orang yang suka bersedekah. Ya, 1. Bukan cuma suka bersedekah. Dia sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Baik, antum. Yang kedua. Pemimpin yang adil. Masya Allah. Datang terus jemaah. Panitia ini suka menyembunyikan hadiah jemaah. Semoga dikasih hidayah mereka. 6. Baik, yang kedua pemimpin yang adil. Baik, yang ketiga. Orang yang menangis mengingat Allah sendirian. Baik, yang keempat. Masya Allah. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Yang biasanya anak muda keluyuran, tapi dia beribadah kepada Allah. Baik, yang kelima. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Kumpul karena Allah, berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Yang keenam. Naam, ini yang kita tunggu-tunggu. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid.
Orang yang hatinya bergantung dengan masjid-masjid. Pokoknya di mana ada masjid dia senang sekali jemaah. Check in hotel, yang pertama tanya dengan informasi atau resepsionis, masjid terdekat di mana? Allahu Akbar. Belum masuk kamar, belum istirahat. Kenapa? Hatinya bergantung di masjid. Masjid terdekat mana? Nggak ada masjid. Yang ada musola. Di mana musolanya? Maksa dia cari itu tempat sholat jemaah. Rajulun, masya Allah. Tadi kita katakan hatinya tetap di masjid walaupun tubuhnya ada di pasar, tubuhnya ada di toko, tubuhnya ada di jalan, hatinya bergantung di masjid. Baik, yang ke-7. Antum. Siapa namanya? Jamil. Baik, Jamil yang ke-7 Jamil. Ini sudah bagi dua, nggak semuanya satu orang. Nah, baik. 1. Orang yang menolak apa dia? Oh, menolak berzina, masya Allah. Baik, anda kasih 3 1-1 jemaah. Barakallahu fikum. Tafadhal diambil. Baik. Dan seorang da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal. Diajak berzina dengan seorang wanita yang cantik dan bermartabat. Ini bukan wanita nakal, bukan wanita terhormat sebenarnya. Seperti Imra'atul Aziz yang mengajak Nabi Yusuf berzina. Wanita terhormat, bukan pelacur. Bukan wanita nakal sebenarnya. Tapi dia na'udzubillah sedang ingin berzina, diajakin nih laki-laki. Lalu dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana sekarang kita menjadikan masjid ini rumah kita dan hati kita bergantung di sini.